Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman kita mau bahas satu senar terbaru dari brandnya Velet. Ya bukan senar terbaru sih ya, lebih tepatnya calon senar terbaru dari brandnya Velet. Karena memang senar ini belum di launching teman-teman. Ketika kemarin Velet ngirim senar ini buat saya cobain sih, dia belum ngasih tahu mau launching kapan, di mana dan gimana gitu. Belum ngasih kepastian yang jelas. Dan mungkin sih bisa jadi dengan senar ini dikirimin ke beberapa influencer, ke beberapa konten kreator yang mereka kirim-kirim itu teman-teman. Mungkin saja pingin juga tahu seperti apa komentar performa dari senar yang akan di launching ini oleh Velet. Jadi ya mereka nunggu testimoni dari beberapa konten kreator gitu. Pun juga badminton glasses yang kali ini dikasih senar percobaan yang akan di launching beberapa saat setelah ini mungkin ya. Ini dia senar Velet serinya Raikor 61. Nah tentu saja dengan namanya yang ada 61-nya, ketebalan senar ini adalah 0,61 yang bisa dibilang ya diameter yang kecil banget dari brandnya Velet. Kalau nggak salah sih di 0,61 tuh ada dari brandnya Yonex itu yang Aerosonic kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kemudian 0,61 dari brandnya Kizuna 61 itu juga ada. Selain itu sih kayaknya belum tahu ada apa enggak. Mungkin 0,61 atau lebih tipis itu dari brand yang kemarin kita review juga dari Gosen ya, itu 0,58. Nah ini dia teman-teman, tampilan covernya bungkus senar Raikor 61 sih kayak gini teman-teman nantinya. Tapi otomatis terbuat dari plastik. Kalau ini kan cuma dummy aja, saya cetak teman-teman, saya print aja. Yang warnanya sih kerasa soft banget, mellow banget, feminim, bukan yang gahar gitu, bukan yang pekat-pekat warnanya teman-teman, putih dan ada biru lautnya gitu. Nah tentu saja di video ini saya bakal bahas ya pengalaman saya pakai senar ini di raket yang kebetulan kemarin saya review udah beberapa waktu yang lalu teman-teman. Raket Li-Ning yang serinya Halbertech Motor, itu saya pakaiin senar ini. Dan kebetulan saya kan on progress sedang mau bikin feel pemakaian untuk raket Li-Ning yang seri Tectonic 1 ya teman-teman ya. Jadi nanti bakal kita bandingkan. Karena yang Li-Ning Tectonic 1 itu saya pakaiin senar Yonex BG66 Brilliant. Jadi nanti bakal kita bandingkan secara head to head seperti apa hitting sound perbedaannya. Karena kita ngerti kalau Li-Ning Halbertech Motor dan Li-Ning Tectonic 1 ini harganya kurang lebihnya sama teman-teman. Apakah mungkin senar Raikor 61 ini bakal jadi salah satu senar terbaiknya Velet? Nanti bakal kita bahas juga teman-teman. Nah sekarang kita bahas detailing dulu aja deh teman-teman ya. Walaupun ini baru rencananya, ini baru daminya aja teman-teman, tapi kita bahas aja. Yang mana kalau kita lihat dari tampilan bungkusnya senar Velet Raikor 61 ini, ada tulisan Japan di sini teman-teman. Karena memang Velet bilangnya sih senar Raikor 61 ini adalah salah satu senar Velet dengan teknologi Jepang terbaik. Makanya kita bisa lihat di sini ya, ada Japan String, kemudian ada Rigid Core, kemudian ada tulisan-tulisan mungkin ini aksara Jepang juga karena produksinya di Jepang itu teman-teman ya. Kemudian ada serinya Raikor 61, Rigid Perception, Hard Feeling, dan kemudian di sini ada tulisan Japan, kemudian di sini ada Brilliant Sound. Sound terbaik lah kira-kira gitu enaknya ngomong. Kemudian di sini ada Quick Repulsion. Nah, nanti di bagian Quick Repulsion ini sih saya coba berdasarkan pengalaman saya, nanti bakal kita jelaskan seperti apa performa Quick Repulsion ini yang saya rasakan. Nah, kalau kita ke bagian belakang covernya di sini teman-teman ada tulisan Raikor 61, kemudian ada tulisan Exclusive Use for Badminton, kemudian ada spesifikasi performa senar ini yang menurut Velet senar ini memang punya durability yang rendah. Hanya separuh kekuatannya mungkin ini kalau seperti ini sih di kisaran 6 sampai 7 aja. Bisa dibilang ya ini senar gampang putus karena memang 0,61 diameter senar yang kecil, jadi wajar kalau gampang putus teman-teman. Kemudian di sini repulsion powernya itu naik banget, tinggi banget. Walaupun yang saya rasakan mungkin karena ini tipikalnya hard feeling ya. Jadi yang saya rasakan kemarin di lapangan malahan repulsion power dari senar ini itu agak sedikit di bawah. Pantulan senarnya ketika nepok shuttlecock itu powernya nggak begitu besar seperti Ultrasonic 63 ataupun Ultramax Turbo Nano 66. Nah, makanya spesifikasi yang ada di sininya teman-teman, saya rasain malah kontrol dan repulsion powernya itu rada kebalik. Yang full untuk kontrolnya seharusnya lebih full. Karena ketika saya pakai ini kemarin buat main di lapangan, buat kontrol-kontrolnya itu lebih nyaman loh, defense-nya.
defend arah-arah, kemudian nettingnya itu berani banget. Karena pantulan dari senarnya yang tipikal hard feeling ini benar-benar nggak terlalu jauh mantulnya. Makanya buat kalian-kalian yang suka main di depan, main serobot-serobotan di depan lah, motong-motong bola. Ketika di smash atau musuh kalian tuh drop shot, kalian sodok gitu. Pakai senar ini tuh enak, karena nggak takut out. Repulsion power dan kontrolnya itu benar-benar kejaga. Karena juga ketika kemarin saya coba melakukan smash ya, semua pukulan lah, intinya semua pukulan ya. Pantulan senarnya yang saya rasakan nggak begitu maksimal. Tapi memang feeling senar tipisnya, senar kecilnya itu kerasa. Dia lebih garing gitu loh, kerasa nepok shuttle itu kerasa garing aja gitu. Tapi pantulannya nggak begitu besar. Dan kemudian kalau kita ngomongin bagian hitting sound-nya yang katanya Velet Record 61 ini hitting sound-nya terbaik teman-teman. Kita coba buktikan ya. Karena yang saya rasain ini hitting sound-nya kalau ngecering-ngecering banget enggak. Kayaknya kok malah lebih ngecering yang 0,63 ya. Coba ya. Ini saya bawakan Velet Buffon 999 teman-teman yang dipasangkan dengan Velet 63 ya. Dan ini adalah rekor 61 teman-teman. Tarikannya sama 2729 lbs. Nah, ini Velet rekor 61. Dan ini Velet Ultrasonic 63. Tuh, secara sound nyaris sama. Inknya malah gede yang ini ya, ultrasonic ya, karena memang ini raketnya lebih mahal ya, secara material lebih bagus, jadi inknya lebih panjang itu wajar. Tapi sekilasnya kalau kita bisa dengerin tadi teman-teman, antara perbedaan ultrasonic 63 dan Rekor 61 ini hitting sound-nya nggak terlalu jauh. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan ini BG66 Brilliant ya, di raket Lining Tectonic 1 ya, tarikannya sama. Kalau ini 28 lbs. Tuh. Ya, dari soundnya Rekor 61 ini malah di bawahnya ultrasonic kalau yang saya rasain teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Velet bilangnya ini soundnya sound terbaik sih, saya nggak tahu apakah memang real sound terbaik. Tapi karena memang tadi senar raketnya beda level ya, jadinya wajar kalau ada perbedaan teman-teman. Tapi kalau sekilasnya tadi, kalau dibandingkan dengan BG66 Brilliant itu benar-benar jauh, hitting soundnya lebih bagus yang BG66 Brilliant. Saya kok bisa nebak Velet Rekor 61 ini mungkin di kisaran harga 60-70 ribu. Jadi belum yang mahal-mahal banget. Jadi walaupun ini adalah teknologi Jepang terbaru, terbaik yang bakal di launching sama Velet, tapi tetap kayaknya karakteristik Velet bakal nggak jauh-jauh memang ngasih harga yang nggak terlalu mahal. Saya sendiri nggak ngerti harganya berapa Rekor 61 ini teman-teman. Karena secara performa kalau dibandingkan dengan Velet yang Ultrasonic 63 belum kerasa jauh banget bedanya. Feelingnya, repulsion powernya, hitting soundnya nyaris sama. Dan ketika dibandingkan dengan brand lain yang lebih besar gitu, ternyata hitting soundnya jauh gitu. Dan kalau saya harus disuruh milih ya, untuk performa senarnya ketika dipasangin di raket dan kita pakai main di lapangan, saya kok lebih suka feelingnya yang Ultrasonic 63. Velet Ultrasonic 63 itu lebih nyaman di tangan saya. Powernya dapat, kontrolnya juga ya dapat. Jadi sekilas Rekor 61 ini powernya di bawah Ultrasonic 63. Tapi ya nanti kita lanjutkan lah. Kira-kira kalau ada pengalaman baru, karena memang kemarin kan saya cobain di raket yang levelnya jauh berbeda gitu. Kalau misalnya ada raket yang harganya sama persis di 300 atau 500 ribuan gitu, kemudian kita buatkan senar yang Rekor 61 dan Ultrasonic 63, nanti bakal bisa baru head to head. Karena kemarin saya head to headnya pakai senarnya Yonex BG66 Brilliant, dan yang saya rasakan ini masih secara power kontrol masih di bawah. Tapi senar ini yang saya rasakan worth it buat kalian memang dominan main di depan teman-teman, suka mainnya kontrol. Karena yang saya rasain bener-bener ketika netting itu walaupun kita butuh dorongan sedikit, tapi jadi nggak takut kalau koknya itu tanggung gitu. Pantulannya nggak terlalu mantul-mantul banget gitu. Jadi kontrolnya lebih nyaman. Bahkan defense yang saya rasakan tuh nggak takut out gitu. Defense refleks itu enak. Ini salah satu kelebihan dari senar ini. Apalagi feel enak itu saya rasakan ketika pakai shuttlecock yang secara speed lebih kencang dari biasanya teman-teman. Saya ngerasain dengan pakai senar ini lebih kerasa safety banget, aman, nggak gampang out. Saya juga sih masih penasaran kira-kira Rekor 61 ini akan keluar di harga berapa. Mungkin kalau diameter kecilnya ini salah satu diameter terkecil ataupun tertipis dari Velet,
Mungkin kalau rata-ratanya Velet kan di harga 50 ribuan, ini mungkin 60 ribuan. Walaupun nanti terkait terbaik atau tidaknya tergantung kebiasaan teman-teman. Karena kan ada teman-teman yang memang tenaganya gede banget gitu kan. Kalau pakai senar tipis takutnya gampang putus. Tapi di sisi lain ada teman-teman yang lain yang tenaganya kecil, butuh senar yang tipis biar powernya agak kebantu gitu kan. Teman-teman yang pukulannya masih sembarangan-sembarang, nggak bisa ngontrol tenaga, pakai senar ini lebih aman, nggak gampang out teman-teman. Tapi nanti kalau ada pengalaman baru lagi nanti bakal kita bahas lagi teman-teman ya. Karena saya belum berimprovement secara penuh. Kemarin sebetulnya senar ini dikirim 2 dan satunya saya taruh di raket yang udah patah teman-teman. Glides yang itu udah patah itu sebetulnya saya pasangin rekor 61. Karena udah patah jadi nggak bisa kita lihat performa senarnya juga. Kalau ada pengalaman baru yang saya dapatkan nanti bakal kita bagikan lagi teman-teman. Sementara pengalaman yang saya miliki udah saya sampaikan di video ini. Karena memang informasi lebih lanjutnya belum tahu kita terkait harga dan juga kapan launchingnya. Jadi ya kita tunggu aja informasi-informasi baru dari official website ataupun official sosmednya Velet ya teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam ketok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.